Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Jin UED. Ya, seperti biasa kita bahas lagi saham-saham menu buy close. Saya tadi berikan menu buy close sih ya. Dibilang buy close juga enggak, tapi saya bilang beli Timas aja ya. Timas itu di area 1900 sampai 1970. Saya suruh ambil di area itu ya. Lalu ada sekitar 15 saham yang akan saya bahas ya. Saya buka requestan saham hari ini ya. Dan kita bahas indeks kita terlebih dahulu. Indeks kita masih oke lah ya. Kita santai saja lah. Masih oke lah. Dia masih mantul kok 7.200-nya masih kuat. Saya udah bilang kalau turun pun paling-paling ke 7.200-an. Naik lagi lah. Kalau bisa Senin masih bisa potensi naik. 7.260, 7.280 ya. Ya maksimal 7.300 itu resisten kuat dari indeks kita. Support sekarang 7.200 sampai 7.180-an. Masih sangat oke. Masih sangat uptrend. Santai saja. Oke, lanjut ke tadi ya, menu buy close yang saya berikan hari ini di Mas ya. Saya berikan di grup rekom dan grup umum. Ya, saya berikan keduanya saya berikan di sana ya. Ya, pertama saya suruh ambil dulu tuh 1970, 1950. Nggak naik tuh kan. Turun, ambil lagi kan ada buy kedua di 1900 ambil aja. Karena sempat turun di 1895 itu berkali-kali. Kalau 1900 pasti Anda dapat ya. Masalah Anda berani ambil atau enggak itu aja. Bukan masalah Anda nggak dapat antrian, pasti dapat ya. Masalahnya mau ambil atau enggak itu aja sih tadi ya. Tadi masalahnya Anda mau ambil atau enggak itu saja untuk di area 1900 karena mungkin panik ya takutnya makin dalam ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman yang ambil pasti rata-rata harga dia sekarang di 1930 ya. Saya tidak hitung paling tinggi, saya tidak hitung paling murah, tapi saya hitung rata-rata di 1932 deh ya. Closing hari ini Anda sudah cuan ya. Sudah cuan lebih dari 3%, hampir 4% ya. 3,5% pasti dapat. Masih bisa naik? Masih bisa dong. Masih bisa naik ini. Masih target saya tadi saya berikan 2040. Memang agak greedy ya. Memang agak greedy saya kasihnya ya. Karena saya lihat saham ini baru naik soalnya. Baru golden cross ya. Kenapa saya bisa tahu ini golden cross? Ya, ada analisanya ya. Ada eh, kombinasi analisa yang saya lihat ya. Itu teman-teman online class sudah saya ajarkan ya. Saham-saham golden cross berpotensi memberikan cuan 5% sampai 10% walaupun tidak langsung dalam hari itu juga. Kadang ada yang kita perlu hold 1 mingguan baru dikasih ataupun ada yang langsung dikasih cuan ataupun beberapa hari baru dikasih cuan ya. Itu seperti itu ya kalau golden cross tapi arahnya naik ya. Untuk Dimas ya kawal saja lah. Jangan sampai Anda cuannya hilang ataupun sampai rugi ya. Kawal saya di modal, nggak usah terlalu greedy ya. Ya kalau memang ada sudah cuan ya jual saja. Resist terdekat 2050 itu sekarang. Kalau bisa break lanjut akan ke 2100-an sampai 2200. Tapi kalau nggak bisa break 2150 saran saya lepas dulu karena dia berpotensi untuk koreksi. Koreksinya cukup dalam, bisa ke di bawah 1500. Ya, 1800 sampai 1500 itu area-area koreksi dia. Ya, untuk Timas. Jadi ya jangan sampai Anda udah cuan malah rugi ya. Itu berarti Anda berbahaya trading seperti itu ya. Kalau sudah cuan, ya mulai saja jualan. Kalau memang di trailing di modal. Jangan sampai Anda rugi ya, jangan sampai rugi ya. Ataupun kalau memang inisiatif mau tambah muatan ya silakan. Cuma ya kalau saya pribadi ya kita harus tetap berpikiran jernih, tidak boleh terlalu memaksa kehendak ya. Kenapa saya kasih di 2040? Karena 2050 itu resist. Ya semoga dia bisa jebol, itu harapan saya. Dimasnya, kalau bisa jebol 2050 lanjut itu. Kalau jebol 2050 itu boleh di hold. Ya, boleh di hold. Tapi kalau nggak jebol ya jualan. Itu begitu saja ya. Sekarang support ada di 1050 support uptrend dia sekarang. Kalau nggak kuat dia akan ke 1800 1900 ya untuk Dimas. Posisinya baru menukik ke atas bisa rally bisa saja rally. Ya untuk Dimas sangat-sangat memungkinkan untuk rally naik ke atas. Bisa saja ya. Oke, lanjut ke saham-saham yang sudah di-request oleh teman-teman. Langsung saja kita bahas GJCO. Ya, GJCO. Dibilang jelek belum? Memang masih uptrend aja sih. Cuma ya memang digoncang IHSG kan turunnya lumayan hari ini ya.
rata-rata banyak saham yang digonjang turun. Kalau dibilang bagus, sebenarnya masih bisa bertahan. Ada support kuat atau support uptrend di 193, 198 itu support uptrend. Kalau sampai jebol 193 akan ke 190. Ya kalau 190-nya jebol lagi mungkin akan retest ke di bawah 180 ya. Ya kalau memang ada saham ini ya kesana saya batasi resiko saja di 190-nya ya. Tapi kalau masih bertahan ya masih bisa di hold karena masih ada potensi untuk rebound ke atas. Untuk sekarang support terdekat 200. Kalau masih kuat ya oke, dia akan ke 210 sampai 220-an. Karena posisinya masih uptrend. Untuk GCCO, lanjut BBYB. BBB sekarang polanya kurang menarik ya, lagi sideways di bawah. Ya, lagi sideways di bawah. Kalau memang mau tunggu murah jangan dulu sekarang ya. Karena ini kalau Anda sekarang Anda cuma spekulasi saja. Kalau memang mau sekalian tunggu sekalian di bawah. Kalau dia harga-harga sekarang nanggung. Nanggung ya, nanggung banget. Tunggu sampai dia agak ke bawah sekali. Ya udah ambil saja di paling bawah. Kita beli buy on weakness ya bagi yang nggak punya barang. Tapi kalau bagi yang udah punya barang nyangkut, jangan coba-coba buy on weakness karena Anda belum tentu average Anda terkejar ya. Kalau mau average tunggu dia golden cross ya. Kalau mau average down. Support sekarang untuk BBYB ada di 1840 sampai 1800 ya. Itu support kuat 1800, jangan sampai jebol. Jebol hati-hati. Dia akan turun lagi ya, turun lagi. Kalau 1800-nya jebol, resisten terdekat ada sekarang di 1900 sampai 1950 untuk BBYB. Posisinya lagi sideways di bawah untuk BBYB. Lanjut DEGIK. Udah nggak bagus ya, udah nggak bagus sekali ini. Sudah kurang bagus, sudah menukik ke bawah, sudah bisa dikatakan konfirmasi udah mulai downtrend. Kalau tidak bisa naik lagi di atas 176 itu udah konfirmasi downtrend. Ya, karena itu support yang harus dinaikin dulu untuk DGIK. Sekarang dia sudah downtrend ya, sudah downtrend karena 176-nya jebol. Sekarang ada support lagi di 165, 160. Kalau jebol lagi ya udah turun lagi ya. Itu support terakhir 160, 165 itu support terakhir. Kalau masih bisa mantul ya mungkin ke 170 sampai 176 dulu atau maksimal 180. Posisinya sudah kurang oke untuk DGIK ya. Sudah kurang oke. Arahnya sudah ke bawah. Lanjut becap. Becap. Apakah ada yang pom-pom ke 350 ya? Sampai tidak sampai ya. Tidak sampai. Anda harus realistis ya. Bentar, saya ketik dulu sebentar ya. Ya, kalau memang Anda tahu teknikal, Anda akan realistis sekali untuk becap ya. Jangan mau dibohongi. Bukan bohongi sih, maksudnya ya realistis dulu lah, yang bisa dicapai lah. Kalau memang arahnya belum kuat, belum ada candle konfirmasi golden cross, jangan masuk, jangan berani-berani ambil dan targetnya tinggi, jangan, kecuali dia sudah ada candle konfirmasinya. Kemungkinan akan ke 350 ini kan nggak ada. Ya selama ini nggak ada candle konfirmasinya di sini nggak ada, ya akan turun ya. Kalau yang punya barang hati-hati, ini sudah mulai sideways di bawah ya. Hati-hati saja, 220-nya dijaga. Kalau 20-nya jebol juga, otomatis akan ke 210 sampai 200 ya. Karena ini sudah arahnya sudah ke bawah. Kalau bisa mantul ya mungkin akan ke ya 240 lah maksimal, 240 ya maksimal 246 lah ya. Karena polanya lagi di bawah sekarang. Untuk becap ya, lanjut ke BABP. Makanya kalau mau dipom-pom, dianalisa juga, jangan ditelan mentah-mentah ya, hati-hati ya. Jangan mau ditipu-tipu orang ataupun diberikan angan-angan yang tinggi ya. Sewajarnya saja. Lanjut BABP juga kurang bagus ya. Kurang bagus juga BABP, lagi di bawah, lagi sideways di bawah tentunya. Ya, anggap saja 155 jangan sampai jebol. Jebol akan turun lagi. Kalau masih bisa mantul akan bisa ke 162 lah, 162, 166. Itu resisten cukup kuat. Dia akan sideways dulu di area bawah. Kurang oke. Karena lagi sideways di bawah dan cenderung akan turun.
Kalau 155-nya jebol ya. Kalau nggak jebol ya dia ke sideways dulu. Dan juga Arto. Arto juga sama. Ya, lagi sideways di bawah juga. Ya 1.200 lah. Jangan sampai jebol. 1.200 jebol, hati-hati dia akan turun lagi. Tapi kalau bertahan ya dia akan tes lagi lah 1.600, 12.600 maaf, sampai 13.000 lah. Itu resisten cukup kuat di Arto. Posisinya lagi sideways di bawah juga untuk Arto. Lanjut ke Befik ya. Befik sekarang lagi di persimpangan ya. Batasi saja risikonya di 160-nya ya. 160 kalau memang jebol ya buang saja dulu ya. Kalau 160-nya jebol buang saja karena berpotensi untuk turun cukup dalam. Ya jangan dipaksa hold kalau memang sudah terlalu arahnya sudah ke bawah. Tapi ini masih ada potensi untuk naik lah ya. Masih ada potensi untuk naik selama tidak jebol 160-nya. Ingat 160 tidak boleh jebol. Ya tadi mau coba break ke 170 tapi nggak sampai. Kalau bisa break 170 dia berpotensi untuk rally lagi ke atas. Ya kunciannya untuk Befik 160 170. 170 arahnya akan ke atas, kalau 160 jebol arahnya akan ke bawah. Ya untuk Befik gitu saja ya. Kunciannya untuk Befik. Karena posisinya lagi di persimpangan untuk sekarang. Lanjut ke Yata. Yata hati-hati, saham masyarakatnya banyak ya. Saya sudah himbau berkali-kali hati-hati. Dibilang bagus, sebenarnya belum terlalu jelek. Belum terlalu jelek untuk Yata. Ya, selama sekarang ada support di 240 jangan sampai jebol. 240 jebol akan ke 230 sampai 220. Ya, kunciannya sekarang di 240. Itu adalah support uptrend lah, bisa dikatakan support uptrend dia yang sering memberikan pantulan. Ya hari ini semua naik sih. Naik tapi nggak terlalu kenceng ya. Naiknya 3% lebih ya lumayan lah. Ya, kalau Anda tidak greedy ya Anda sudah cuan kok. Kalau Anda greedy ya Anda balik minus. Ya, untuk IATA. IATA ya mungkin ke 240, kalau kuat dia akan retest lagi ke 260 ya. Seperti itu. Lanjut TRJA. Wah, jelek ya. Hati-hati ya, TRJA saham downtrend ya. Anda mungkin dapat cuan lumayan, tapi kan ingat ini saham downtrend. Anda jangan berani-berani hold. Ya, cuan bungkus. Kemarin kita main juga nih. Teraja lumayan cuannya, kita beli di berapa kemarin ya. Lumayan dapat, kalau di hold dia dapat belasan persen. Tapi saya sudah jualan ya. Enggak saya hold. Saham downtrend ngapain di hold? Kita cek pantulannya saja. Ya, sudah downtrend kok, sudah konfirmasi downtrend lagi ini. Jebol lagi 300-nya. Ya, 250 lah sekarang. Support dia kalau jebol lagi ya OTW 240, 230. Tapi kalau masih mantul ya mungkin akan retest ke 270, 240. Posisinya sangat kurang bagus ya, sangat downtrend untuk TRJA. Lanjut ke BSML. BSML oke ya, oke ini oke ya. BSML oke. Kemarin kita beli di berapa? Ya, di berapa kemarin di 1.100-an sampai 980. Saya bilang ini saham uptrend, kan cepat turun di ayun paniknya minta ampun. Saham uptrend santai saja. Arusnya ke atas, bukan ke bawah. Ya, apalagi masih dijaga di atas teknik lain yang saya pakai ya. Saya nggak mungkin jelaskan di sini. Sudah saya jelaskan di online kelas ya. Arahnya ke atas. Anda bisa swing sebenarnya. Kalau Anda ambil saja lah 1.100. Nggak usah deh 1.120 deh. Anggap saja di sana Anda beli. Anda hold saja. Berapa persen sudah? 40%. Ya, kalau Anda tahu teknikal, Anda bakal nggak akan panik-panik amat. Ini kan turun dikit, panik. Naik dikit, jual habis. Ya, turun dikit, teriak-teriak. Macam mana? Macam mana mau dapat 40% yang susah juga. Cuma ya, boleh greedy. Kalau Anda niatnya swing, itu bukan greedy ya. Beda cerita kalau Anda niatnya scalping, tapi Anda berharap tiap scalping dapat 5%, 10%. Itu greedy. Tapi kalau Anda swing, itu beda cerita. Nah, itu beda cerita. Anda bisa dapat di atas 30-40%. Itu karena Anda konsep untuk saham ini swing, bukan scalping. Itu beda ya. Ya kalau Anda scalping, tiap beli saham harus 5%. Nah, itu Anda greedy. Anda siap-siap dihajar sama market. Ya, karena
Belum tentu setiap Anda scalping dapat 5%. Kadang cuma 2%, 3% Anda nggak TP, turun lagi. Anda bonyok. Seperti itu ya. Makanya kalau saya scalping 1,5% sampai 3% lebih itu bonus. Seperti itu konsep scalpingnya. Masih oke, masih sangat oke walaupun sudah tinggi ya. Walaupun sudah tinggi, jaga-jaga saja 1.600, kalau nggak jebol dia akan turun lagi. Lumayan turunnya akan di 1.500 dulu. 1.500 jebol akan turun ke sampai 1.400-an, sampai 1.380. Ya karena itu support kuatnya di sana. Pertama dia harus bertahan dulu 1.500, baru bisa lanjut naik lagi. Tapi kalau nggak tahan ya diturun dulu koreksi ya untuk BSMPL. Kalau di sini bilang tinggi ya sudah cukup tinggi ya, sudah cukup tinggi. Karena resistnya terkuat di 1.600, apakah jebol atau enggak kita nggak tahu. Lanjut ke WiFi. Wah jelek ya, ini sama, nggak usah lah, nggak usah main lah, jelek banget ini, gorengan banget ini, sangat parah, downtrend parah. Sekarang lagi spot base, 380-nya dipantau saja, kalau masih bertahan ya oke lah. Kalau 380-nya jebol dia akan ke 350. Resisten sekarang ada di 420 sampai 430 maksimal ya, posisinya lagi sideways di bawah. Lanjut ke Indo. Lagi di persimpangan ya, belum. Saya coba lihat dulu ya. Indo oke sebenarnya kalau dia terjadi area golden cross ya, tapi ayunannya nggak tahan ya, nggak bisa. Kalau teman-teman yang mentalnya nggak kuat ini pasti panik ya. Ayunannya lumayan tapi arahnya ke atas, memang bisa di swing kalau dia golden cross ya, bagi yang mau swing. Tapi ini masih di persimpangan ya, antara turun atau naik nih sekarang. Batas ini sekarang support di 120, 118, resisten sekarang ada di 130 sampai 138 ya untuk Indo. Posisinya lagi di persimpangan banget. Lanjut ALI. ALI masih oke. Coba saya lihat dulu ya. Ya ini oke sahamnya nih. Nih oke nih. ALI oke nih. Masih bisa naik nih, walaupun dia memang agak nggak langsung terbang-terbang gitu ya. Dia ada ayunannya, naik turunnya pasti ada ini. Tapi arahnya ke atas nih sekarang nih. Arahnya masih ke atas nih. Ya. Support ada di 12.800 sampai 12.900. Resisten 13.300 lah sampai 13.500 lah untuk AALI ya. Masih oke, masih sangat menarik untuk AALI. Lanjut ke INKP. INKP masih kurang menarik ya. Saya mau beli INKP tapi tunggu dia harga paling murah. Kok harga sekarang saya belum berminat ya, karena udah nanggung. Turunnya kamu turun sekalian turun. Jangan nanggung-nanggung begini. Kau mau naik sekalian golden cross. Ya kalau harga-harga sekarang nggak mau, saya gambling ini namanya. Ya saya nggak mau beli. Saya mau tunggu dia harga paling murah ataupun saat dia menunjukkan reversal uptrend itu saya mau masuk untuk INKP. Saya mau masuk. Nah, saya akan pantengin di saham karena ini cukup menarik. Hati-hati 7.500 kalau jebol dia akan turun lagi. Nah harapan saya dia ya kalau memang yang nyangkut ya berharapnya bertahan di 7.500-nya ya. Tapi kalau mau serok ya pasti orang berharapnya jebol. Ya 7.500 itu batas aman. Kalau masih bertahan akan tes ke 7.600 sampai 7.700 lah. Itu resisten cukup kuat. Posisinya kurang oke, lagi sideways di bawah. Dan nanggung, turunnya masih nanggung sekarang untuk ALI. Untuk INKP maaf. Terakhir Pigas. Pigas ini saya sudah infokan ya. Pigas ini belum uptrend ya. Dia masih membuat area-area golden cross-nya nih. Nah, ini saya tungguin nih. Kapan terjadi golden cross, saya ambil ini Pigas. Ya, dia lagi buat nih, turun naik dulu ya supaya terjadi area golden cross. Ya kalau terjadi area golden cross, Pigas sangat menarik ya. Saya mau masuk ya. Karena saya memang udah di bawah ya. Udah di bawah, saya mau tambah lagi nih. Kalau dia fasenya sudah uptrend. Ini fasenya memang lagi di persimpangan ya. Lagi di persimpangan antara dia mau naik lagi atau turun dulu nih. Ya masih buat NC dulu nih. Tapi arah-arahnya sih mau naik ya. Arah-arahnya apalagi masih bertahan di 1370-nya, masih ada potensi untuk naik. Intinya sekarang area-area krusial 1380, 1370 itu area-area krusial untuk Pigas.
support resisten maaf 1400-an sampai 1450 itu support itu resisten cukup jauh 1450. Maksudnya itu resisten cukup kuat ya, bukan jauh. Itu cukup kuat. Kalau dia break 1450 itu Pigas akan naiknya lumayan ya. Terus sekarang Pigas lagi di persimpangan ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Happy end buat teman-teman semua dan selamat menjalankan ibadah puasa. Kita semua selalu diberkati oleh Tuhan ya. Selamat beraktivitas, salam cuan.